sebagai the winner Miss Mega Bintang Kepulauan Riau 2024. How are you today? I'm very well. Thank you very much. How Thank you about for having me today. Kemudian juga ada Jesslyn Lo. Hai. Halo Kak, halo. Ada juga Angela Hasli. Iya. Am I right? Yes. Ini panggilannya apa nih? Panggilannya Angela. Angela. Oke. Ini harusnya ada Nabila juga di sore hari ini, tapi kayaknya lagi nggak bisa hadir. Mudah-mudahan sih get well very soon ya untuk Nabila yang katanya lagi nggak enak badan juga di hari ini ya. Oke, kita bakal ngobrol mengenai Miss Mega Bintang Kepulauan Riau. Firstly, aku pengen congratulations dulu untuk Tawana. Thank you so much. Sebagai the winner dari Miss Mega Bintang Kepulauan Riau, Angela dan Jesslyn sebagai wildcard dari Ivan Gunawan. Benar. Pertama kali kalian ikut pageant juga kah atau punya cerita tersendiri? Ya, pertama mungkin dari Tawana dulu deh. Untuk aku sih ini my first experience in Okay. pageant. Although I do follow pageant since I was young because you see I watched Miss Universe, Miss Grand, etc. since I was young, and then now I get to experience it myself. So it's such an overwhelming and exciting experience for me. And yeah. So how you feel after? After I win, I feel the Best. most happiest girl in this world. Wow. Because you see my sacrifice. Yeah. Everybody knows I have to go back and forth Singapore, Jakarta, Batam all the time, and it's super tiring, and it's as well my financial constraints and etc. And after getting the crown, I feel relieved. Wow. But then there's another, you see, like kayak kata-kata orang lihat setelah satu gunung ada gunung lagi. Betul. So now I am hopping on to another mountains and just climbing. Wow. Yeah. Yang pasti kita sepakatin kamu banget sih untuk di nasional nantinya, karena memang balik lagi ini bukan akhir ya menjadi Miss Mega Bintang Kepulauan Riau. Pasti ini bukan tujuan akhirnya. Ini hanya satu batu loncatan aja untuk kamu di Miss Mega Bintang nantinya ya. Di nasional seperti itu ya. Oke, kita coba ke Angela dulu deh. Ini pertama kali juga kah ikut acara-acara kayak pageant gitu atau gimana? This is my very first pageant competition karena sebenarnya Angela tuh basicnya model. Oke. Model dan pageant itu jauh banget bedanya. Kalau model kan kita nggak perlu berlenggak-lenggok, nggak perlu we use our voice to speak, to spread awareness. Jadi kayak menurut Angela ini competition pertama dan alhamdulillah banget bisa menjadi salah satu finalis Kepulauan Riau yang akan bersanding bareng-bareng untuk ke nasional. Wow. Jadi pertama kali ikut itu pasti beda dong dengan modeling, kan udah biasa juga. Tapi kan kamu juga udah punya basicnya gitu ya. Secara catwalk dan lain sebagainya, tekniknya. Hanya mungkin kamu harus berbicara aja di depan banyak orang seperti itu. Persiapannya kemarin gimana? Kalau dari segi basic model itu ya ada, tapi ada perbedaan Kak. Perbedaannya tuh kalau ini kan kita harus lebih ngondek ya. Kita harus lebih war gitu kan. Jadi persiapannya kita juga harus belajar lagi karena beda, balik lagi semua itu beda. Jadi harus latihan lagi catwalk, public speaking, persiapan baju dan semuanya itu juga harus diperhatikan. Oke, berarti benar-benar persiapan banget kemarin waktu ikut Miss Mega Bintang ya? Iya benar. Oke, kita coba ke, aku kayaknya digilir sama 3 wanita cantik di sore hari ini ya. Kita coba ke Jesslyn. Halo Kak. Aku sih ngelihat kamu tuh paling unik ya di antara top 10-nya kemarin. Ini buat aku pribadi gitu ya. Ini pertama kali kah ikut atau kamu pernah ikut juga? Kalau untuk pageant dan entertainment industry ini baru banget buat aku karena flashback, long story short, 7 tahun, pas aku umur 7 tahun aku dapat kesempatan untuk masuk ke entertainment industry tapi di bagian acting. Oh. Ya, aku dapat. You're actress? Yeah, I could be actress. Wow. But then I got a scholarship and I got to compete into national and I win actually. So I categorized as a kid idol, as a kid actress, right? But then my dad didn't let me, so I gotta go back to Batam and then like continue my education because my dad told me like education is the first thing first above all. So yeah. Gitu sih Kak. Oke. Terus sampai di sekarang ini gimana keluarga? Fully support or still kayak I'm watching you?
most of my family, the family of my mom and my dad actually support me, but only like supporting by words and like chayo and like that. But it's hard that my dad didn't support me fully. Yeah, and then going back to this industry. I have to do a lot of things because I don't have any basic at all at pageant, and also model. I don't know anything like that. Tapi gimana persiapannya waktu ikut pageant ini, terutama di Miss Mega Bintang? Oh, persiapan Miss Mega Bintang Kepulauan Riau atau di Kepri kemarin pertama kali. Apa yang kamu lakukan seperti itu? Apa kamu ikut course atau something like that? Aku ikut course catwalk, how to catwalk, how to public speaking, of course, and then I get a little bit like struggling on my way because aku bukan orang yang langsing set gitu ya. Aku yang montok gimana gitu. Okay. So I have a struggling to lose weight and then talking in front of like a lot of people that I don't know, something like that. Tapi so far sampai di titik ini pasti ada hal yang udah kamu dapatin dan kamu pelajarin gitu ya? Banyak hal gitu ya? Banyak hal banget yang aku pelajarin. It's more like, okay, you do this now, and then you get this later. So it's more like like Stephanie said, sacrificing a lot of things. It's really true. Tetap semangat ya. Karena masih banyak nih perjuangan sampai di nasional nanti ya. Aku pengen tahu ya, mungkin orang-orang di luar sana juga pengen tahu, ngikutin perjalanan kalian ketika karantina kemarin seperti itu. Aku juga hadir di Resort Wear Competition, kemudian di final juga aku menyaksikan kalian banget. Jadi ya aku tahu sih satu-satu dari kalian dan ya aku cukup tahulah perjalanan kalian sampai dengan titik ini seperti itu. Di karantina kemarin seperti apa? Mungkin masing-masing punya cerita. Kalau di Taiwan seperti apa, ketemu dengan beberapa wanita cantik lainnya, agak insecure kah? Atau kayak, I have confidence enough gitu untuk fight seperti itu. Gimana kemarin? Kalau perasaan aku sih kemarin pas pertama kali karantina, aku super happy I get to finally meet the 10th, finalist, because untuk aku means I have new friends. So I get to know more people, which I'm so happy about. Then it's more for me. It's more about learning the experience, how to connect with this beauty queens and not feeling inferior, and still have values. You still hold your values. You still be confident. Because aku nggak ngerasa tersaingin karena aku nggak ada, ibaratkan nggak ada perasaan kayak aku harus bersaing gitu. Enggak, karena menurut aku everyone is the best. Dan I get to meet the best of these people. So it makes me even more happy, more confident in a way. Karena memang setiap orang pasti punya uniqueness masing-masing seperti itu. Jadi memang kayak kita adalah 10 terbaik nih gitu ya. Tinggal tunjukin aja masing-masing terbaik dari kalian seperti itu untuk dipilih jadi satu seperti itu ya. Itu ceritanya Tawana. Kalau Angela sendiri seperti apa kemarin? Kalau Angela kan ikut audisi yang pertama. My first audition itu gak ada Steph, gak ada Jesslyn gitu kan. They both join on second audition. And then when that's the first time we met itu yang in quarantine. Di situ kayak this is it. This 10 finalists is gonna be the winner gitu. But seeing from their backgrounds, they're not from a model. Kayak ada yang berbeda-beda. Even sampai di titik itu tuh suatu kebanggaan sebagai kayak keren nih mereka bisa sampai segini gitu. So I don't feel any competition between them, tapi we have the same tujuan. Kita punya tujuan yang sama. Jadi kita di sini juga untuk membanggakan Kepri, gimana pun juga siapapun yang terpilih itu akan untuk membanggakan Kepri. Jadi menurut Angela, berteman, make new connection, new friends, new challenges itu yang paling terpenting sih. Pasti ada hal baru dari masing-masing bisa kalian ambil gitu ya. Terakhir Jesslyn, gimana kemarin karantina? Ketemu dengan Tawana, Angela, dan teman-teman yang lainnya. Itu termasuk salah satu pengalaman aku yang aku belajar banyak banget dari teman-teman finalist lain. Karena aku yang paling muda. You're the youngest. I'm the youngest. I'm just 18. And then like
I learned a lot of things from like Stephanie, Tawana, and then from Kak Angel, Nabila. I learned a lot of things that I didn't know it was exist, or it was like how to do that, how to do this. So it's very very sangat berarti banget buat aku. Oke, kemarin kalian karantina berapa hari? 4 hari. 4 hari. Oke, dalam 4 hari pasti dong di antara 10 ini harus jawab ya. Satu nama yang paling terdekat banget di antara 10. Kalau dari Tawana siapa kemarin? Satu nama aja nih. Satu. Aku dekat sama semua orang. No way. Satu. Aku paling dekat sama Jasmine. Yeah, because Jasmine is my best friend. So we've known each other for a very long time. Wow. Yeah. Jasmine pasti bangga banget ya punya teman Tawana. Like, you see, like in this quarantine, I feel that you know competitionnya tuh sehat. Ya, betul. Okay, nobody is bringing each other down. Which that's why I feel so happy because I get to know these queens are amazing. You know, they are amazing individuals. That's why. Yeah. Jasmine ya. Kalau Angela? Kalau Angela Vika. Karena kita sama-sama base model, terus tiba-tiba terjun ke dunia pageant, jadi kita kayak survive bareng, perjuangin bareng, dan akhirnya sampai di titik ini tuh bareng sama Vika. Kalau Angela. Kalau Jaslyn? Well, siapa? Seems like I know the answer. Okay, so I can't say it's one person. No. Hard. Okay, so make it fair. Semua dijawab. Aku dekat sama semuanya because everybody is humble, everybody is friendly. But the first people that I know and get the vibes go on with it, it's Tawanas and Jasmine. But then I think like I'm getting close with Angelintan because we have the same coach. Angelintan. Oh ya, Angelintan. Oke. Jadi kamu sama Angelintan ya? Like I get like spend more time with her during like before quarantine, so I guess like I get the vibes with her. Oke. Ini cuman pertanyaan iseng aja ya. Ya pasti dong semua punya ciri masing-masing. Pastilah ada yang kita ngerasa kayak wah kayaknya sefrekuensi ini gitu ya. Obrolan kita nih nyambung nih seperti itu. Itu hanya pertanyaan iseng aja. Oke. After this kita bakal ngobrol juga karena kan kalian ini bakalan ke nasional ya. Tidak hanya Tawana tapi juga Angela sama Jaslyn dan juga Nabila ya. Kalian bakal ke nasional nantinya itu kapan? Mei. Di Mei nanti. Ini kurang lebih berapa bulan lagi pasti ada hal-hal yang harus kalian persiapkan sepertinya ya. Karena kalau ngelihat dari beberapa Miss Mega Bintang dari beberapa provinsi juga wow banget sih menurut aku ya. Jadi memang kalian harus tetap benar well prepare seperti itu ya. Abis ini kita bakal ngobrol seperti apa persiapan kalian Pro 2 yang pengen nanya sama Miss Mega Bintang Kepulauan Riau. Silakan di 0811691502 atau di Instagram kita di @Pro 2 Batam. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pernah kepikiran gak sih kenapa susunan keyboard tidak sesuai abjad dan tidak beraturan? Ternyata ada sejarahnya. Keyboard awalnya adalah mesin tik atau typewriter. Awal mula dibikin sesuai abjad ABCD. Mesin tik zaman dulu tidak bekerja secara otomatis. Setiap huruf terhubung dengan satu tangkai besi yang ujung permukaannya diukir dengan huruf ABCD hingga Z. Setiap kali tombol ditekan, tangkai besi yang bersangkutan akan memukul permukaan kertas dan menorehkan huruf. Nah, ternyata sistem ini bermasalah dengan sistem ABCD. Akibatnya, tangkai-tangkai besi saling bertemu dan macet di tengah jalan. Jadi, sejatinya ngetik terlalu cepat justru menghambat pekerjaan dengan mesin tik. Untuk menyiasati hal ini pada tahun 1874, Christopher Scholz membuat sistem QWERTY yang bertujuan untuk memperlambat pengetikan. Cara ini ternyata sukses. Karena itulah, keyboard QWERTY terus digunakan hingga saat ini. Penentuan QWERTY bukan tanpa alasan. Ilmu yang digunakan adalah Big Gram Frequency. Teori ini mengukur seberapa sering huruf-huruf digunakan dalam sebuah kata. Nah, dari semua teori itu, jadilah keyboard yang sekarang. Disusun supaya huruf yang sering digunakan tidak saling berdekatan. Alhasil, mesin tik tidak akan nyangkut dan orang tidak akan lelah ketika mengetik. Pro 2 FM, Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. That's Mia featuring Chris Brown with Do It Again. 105,5 FM, teman terbaik kamu. You are here with me, masih di Sore Ceria teman Pro 2 ya. Dan kita masih bersama dengan teman-teman dari Miss Mega Bintang Kepulauan Riau 2024. Say hi. Halo. Masih semangat ya?
Masih dong. Aku masih punya ribuan bucket list pertanyaan kayaknya ya, yang harus kalian jawab di sore hari ini. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya aja. Ini kan kalian bakal langsung ke nasional. Jadi memang tidak ada perbedaan ya antara Tawana dan juga 3 wildcard lainnya. Tetap di kompetisi yang sama ya? Tetap di line yang sama seperti itu. Ini gimana kemarin? Karena pertama kan cuman Tawana yang bakal pergi gitu. Terus akhirnya ada wildcard dari, ini spesial dari Ivan Gunawan ya? Yes. Yang ngasih kalian wildcard gitu. Pertama sekali kalian tahu bakal ada wildcard, gimana perasaannya, Jaslyn? Perasaannya deg-degan, jantungan. Kenapa deg-degan? Bukannya harusnya wow? Senang, of course senang. Senang terus? Dan melihat lagi, oh my god, and then I'm gonna meet a lot of people, those pretty girls. It's like a feeling of excited and also like okay, gotta fight for this one. Kayak gitu sih. Tapi kan punya teman dari Kepri ya, 4 orang gitu ya. Berarti maksudnya tidak sendiri gitu bersaingnya. Pasti ada kayak ya setidaknya adalah teman gitu ya. Kalau Angela kemarin gimana? First of all, I would like to say thank you to Kak Ivan for the second chance. Terus thank you for giving us the opportunities to compete again in national. Itu satu kebanggaan buat kita untuk bisa bersaing lagi dan untuk menunjukkan sisi yang terbaik. Jadi kita bersama berempat, we're not kita competition, kita bersaing secara sehat dan kita juga harus membanggakan satu nama Kepri. Jadi senang, terharu dan we're gonna show our best for us. Pasti harusnya ya. Oke, Tawana, deep down apa yang kamu rasakan ketika wah ada 3 wildcard nih yang bakal compete bareng kamu di nasional? Aku sih deep down I'm super happy karena you know they are like my Kepri sister. Wow. Yeah, they're like my Kepri sister. So for me, at least you know I have somebody that you know reminds me of home. Then again like what Angela said, you know, kita semua itu berkompetisi untuk membanggakan nama Kepri. Betul. Dan semoga Bismillah Kepri bisa go internasional. Amin. Yeah, so if I cannot go in, at least they could. You know what I mean? Yeah. Jadi siapapun pokoknya harus bisa masuk internasional. Iya. Honestly kalau aku pribadi ya ngelihat finalis kalian top 10 kemarin sih menurut aku salah satu pun siapapun itu kayaknya deserve banget untuk di nasional. Dan aku ngelihat juga beberapa review ya dari komentar-komentar orang gitu bahwa memang kualitas dari finalisnya Kepri itu wow banget. That's why mungkin akhirnya kenapa kalian dikasih wildcard seperti itu. Karena jujur kalau aku kemarin kayak wah kok Jaslyn nggak masuk, kok Angela nggak masuk kayak gitu kan. Ya karena memang harus hanya satu nama kayak gitu kan. Tapi akhirnya ada wildcard ini I'm super happy. Dan ya aku berharap sih kalian bisa dapetin crown nantinya di nasional ya, siapapun itu ya, dan harus datang lagi ke sini ya. Tolong Fandi ya, orang di balik layar ini tolong dibawa nanti ya, finalis ini kembali. Oke, gimana persiapan kalian untuk di nasional? Pertama sekali Tawana, kalian karena memang Tawana nama pertama disebutin sebagai the winner gitu. Persiapannya pasti langsung dapat Miss Bagian Bintang Kepri, pasti langsung mikirin wah nasional nih harus siapin lagi. Gimana kemarin? Kalau aku sih lebih karena persiapan aku sudah dari grand finalnya Kepri, jadi aku tinggal melanjutkan what is have not finished. Karena untuk aku pribadi masalahnya aku ya berat badan, karena Kak Igun mau aku turun lebih banyak 10 kilo. Jadi itu sih jadi persiapan aku. Dan untuk catwalk and public speaking, of course aku masih harus aku asah lagi, you know. Dan itu untuk aku karena kita ada 2 bulan setengah, dan semoga aja ya kalau misalnya karena aku juga menang, masih banyak apa sih yang harus aku kerjain sebagai Queen Kepri. Aku harus ke sini, aku harus ke situ. Jadi tuh aku lebih banyak lah pekerjaan aku, job aku, dan untuk juggle both preparing for national and be Queen of Kepri itu luar biasa sih sebetulnya. Jadi benar-benar harus maintain waktunya tuh harus tight banget gitu ya. Kamu harus mengerjakan tugas kamu sebagai Queen Kepri, tapi juga harus persiapan untuk nasional seperti itu ya. Wow, tetap semangat ya. Thank you. Angela gimana persiapannya? Balik lagi ya Kak, semua peserta itu ada kelebihan dan kekurangan. Nah mungkin sebagian ada yang overweight, itu underweight. Jadi wow. I have to gain emang punya plus minus ya. Ada yang di sini, ada yang di sini seperti itu. So I have to gain some weight.
Jadi I have to do some gym. Terus kan kayak pro and cons gitu. Kalau misalnya gym bulking kita harus makan telur, susu. Sedangkan untuk face kita juga we have to keep our face kan. Itu juga harus kurangin susu dan ini itu juga kind of challenging juga buat untuk maintain to be better gitu. Cuman dari challenge itu kita menjadi sesuatu yang kita harus bisa. Karena back again it's not us alone, kita ada tim juga yang ngebantu. Jadi kita harus membawa bangga teman-teman sekalian dan semua orang yang ngedukung. Betul. Terakhir Jesslyn. Persiapan gimana? Atau nggak ada persiapan sama sekali? Of course. I'm down. Kita semua di sini mau membanggakan Kepri, of course ya. Kita harus mempersiapkan the best of us. Yang aku prepare before quarantine di nasional itu adalah I gotta lose weight. And then I gotta practice my public speaking. And then I gotta practice my catwalk, of course, and preparing for the dresses that we will bring it to the final, to the quarantine. And also this chance is a big chance. And for me it's like a big step after I graduate from my high school, right? So chance is not gonna come twice. Betul. Right? Jadi harus digunakan. And I got this chance and I would not like play on it. I would like getting serious on it, but keep it easy like that. Wow. Karena memang pertama banget terus langsung ke nasional seperti itu ya. Jadi memang ya mungkin beberapa hal harus kamu kejar gitu ya. Ya mungkin selama ini belum pernah kamu pelajari atau bahkan mungkin belum pernah kamu sentuh, seperti akhirnya kamu dapat challenge buat. It's like a big challenge for me, right? Tetap semangat buat kalian ya. Ini kan udah persiapan banget dengan double jobnya Tawana juga seperti itu ya. Pasti ada juga tim-tim yang membantu kalian seperti itu ya. Apa hal yang memang kalian kayaknya aku waktu kemarin di final gitu ya, di malam final kayaknya aku kurangnya di sini nih. Itu yang menjadi pembelajaran kalian buat ke nasional. Kalau dari Tawana sendiri, apa sih yang memang kamu ngerasa kayaknya aku kurang di sini deh, atau aku ngerasa kayaknya harusnya aku seperti ini gitu. Ada nggak kemarin? Of course, aku tipikal orang yang nggak pernah puas. Jadi menurut aku aku selalu melihat apa nih yang kurang. Dan dari yang aku lihat juga, of course berat badan aku itu it's gak bisa dinego juga berat badan aku. Dan aku juga ngerasa aku bisa memberi jawaban yang lebih baik dengan lebih luas dan lebih jelas gitu kan. Jadi ya untuk aku lebih harus wawasan aku juga harus lebih luasin lagi, dan mungkin bahasa Inggris aku harus lebih formal karena kemarin aku menggunakan bahasa Inggris yang supaya orang bisa mengerti kan. Tapi aku harus mikir dengan bahasa Inggris. Aku bisa berbahasa Inggris tapi harus lebih formal. Jadi that's what I'm trying to learn more and practice more, karena it's not just about the audience in front of me, it's the audience behind the screen, karena it's gonna be online, and when people is gonna rewatch it again, say, this girl is using a basic English, what I mean? So that's one of the things that I'm eager to make myself better, and on top of that, my catwalk, I need to. Catwalknya masih harus lebih apa kalau kata PL lebih lenggok ya, lebih ini harus lebih luas lagi, lebih ngondek lagi ya, kalau kata Angela tadi ya. Pet go banget nih ya. Iya. Kalau Angela sendiri gimana kemarin? Pelajaran apa yang kayaknya sayang banget sih kemarin aku nggak kayak gini gitu? Emang benar kita harus aus akan ilmu. Betul. Jadi kalau melihat kembali mungkin di public speaking because nervous. Jadi kayak kita harus belajar lagi gimana cara mengendalikan nervousnya. Terus benar kayak Tawana bilang we have to use better English, vocabnya lebih banyak lagi. Itu yang membuat Angela kayak ini harus diubah. Betul. Terus kita harus memikir gimana nih our voice, kata-kata kita itu nyampe ke penonton semua dengan tegas, singkat dan padat. Betul. Kayak gitu. Jadi itu yang harus dipelajarin lebih dalam lagi. Wow. Karena memang waktunya singkat, tapi gimana pesan itu tersampaikan ya, tanpa ada miss sama sekali persepsi orang gitu ya dengan apa yang kalian sampaikan. Kalau Jesslyn kemarin gimana? Kayak atau semuanya I'm perfect.
No, of course Atau not. gimana kemarin? Like I'm not a perfect person. Okay. I try my best, Okay. right? So I gotta do my best on my catwalk. I think it's really, really kurang banget. Okay. And then of course public speaking, I still don't know how to control myself in front of a lot of people. Yeah. And then more like I still like, overthinking a lot of things that I think like I should not. I should do this or not, like that. Langsung to the point aja sih. Iya, karena balik lagi ya, kalau terlalu banyak dipikirin kayak justru kayaknya worse jadinya ya. Oke. Ya mudah-mudahan itu bisa menjadi pelajaran kalian gitu. Kemarin kan ada karantina, terus ada resort wear competition, kemudian di final. Dari beberapa tahap itu yang memang menurut kalian challenging itu di mana? Di final kah karena mungkin banyak ketemu orang, atau di resort wear karena memang wow, ini runway-nya kayaknya bener-bener wah unexpected gitu, atau gimana? Kalau dari Tawana? Jujur kalau aku sih emang yang resort wear super challenging. Terus udah mau hujan, anginnya itu satu hembusan kebuka semuanya. Wah, exactly. Yes. Itu gimana cara kita masih ibaratkan catwalk dan itu kan kita naik tangga. Betul. Itu licin. Benar. Tangganya tuh licin. Jadi dan dengan berat badan aku saat itu, itu susahnya bukan main. Karena sedikit aja salah langkah, selesai muka ini, gitu ya katanya. Benar banget. Jadi kayak gitu. Jadi kalau untuk aku resort wear itu betul-betul one of the biggest challenges. Yang karena ketika aku latihan catwalk, kan aku latihan sama Manohara. Itu kan kita nggak ada latihan yang kayak di jalan climb di gitu. Tebing mana gitu nggak ada ya. Gak ada. Kita betul-betul di studio gitu dan nggak pernah ada scenario yang kayak gitu. Nggak pernah kepikiran karena betul-betul kita nggak tahu nggak bakal kayak gitu. Jadi kita learn scenario yang mungkin bakal keluar menurut kita. Ketika kita di sini dan Bapak Fandi kita mempunyai ide yang cemerlang. Yang sangat ekstrim. Wow. Jadi karena Bapak Fandi ingin sesuatu yang baru, sesuatu yang kayaknya unusual gitu ya. Unusual. Dan ternyata emang sangat unusual. Dan for me, I loved it. I love challenges. Wow. Give me the challenges. I'll try my best to nail it. Because I have to face it. So for me, I'm happy and terrified at the same time. Wow. Tapi kan kalian bisa melewati itu ya. Kalau Angela kemarin, dari beberapa proses sebelum akhirnya sampai sekarang, yang mana menurut kamu yang benar-benar kayak memorable juga gitu? Resort wear. Sam? With Tawana? Sam with Tawana because medannya licin. Licin banget and it's raining. And then I never expect karena langsung detik itu juga kayak okay, this is it. You gonna face it gitu kan. Akhirnya alhamdulillah juga Inja dapat the best resort wear. Because I didn't expect it. Kayak pas kok bisa gitu ya? Kok bisa iya karena everyone did great kan dengan medan yang kayak gitu dan semuanya nampilin yang terbaik itu nggak expect kalau bisa jadi the best resort wear. Tiba-tiba kayak the best resort wear goes to Angela. Kayak oh my god really gitu. Satu yang itu memorable, challenging and fun at the same time. Wow. Jaslyn. Yes. Gimana? Sama juga atau gimana? Well, kalau buat aku kita kan ada 3 event, right? Sashing ceremony, grand final, sama resort wear. Jadi buat sashing every event ada challenge-nya sendiri. Tapi yang memang benar-benar berat ya resort wear karena itu unexpected banget. Dimana kita latihan cuman sekali aja dan langsung prepare and then show off. Terus kalau buat aku sashing ceremony itu susahnya tangganya tinggi. And then we have to naik ke panggung dengan loncatan tangga tinggi dengan heels baju yang seperti itu high heels gitu ya. Yes, 17 cm okay, don't fall. Okay. And then untuk resort wear, kita naik tangga. Tapi di mana aku sukanya di resort wear itu because I explore myself. Aku lebih I'm being showing off to people, be more confident pas di resort wear. Tapi memang pas turunan itu kita bukan turun di tangga kan. Kita turunnya tuh turunan kayak jalanan flat gitu ya. Iya, jalanan flat. Terus licin banget dengan hujan. Dan
Bahkan pas aku post karena anginnya sepoi-sepoi membuncah. Iya. Piring aku jatuh satu. Wah. Karena memang karena nyangkut di rambut terus aku kibas. Iya. And then untuk grand final itu challenging juga. Yes. Because first kita di kolam berenang, panggungnya kan, and then kita dilihat oleh matahari kita, Kak Ivan Gunawan sama Queen Ritasha. Yes. Oh my god, it was like such a honor for me and for all the finalists, right? Terus di situ challenge-nya itu hujan, and then we have to dance in those high heels. Oh my god, itu kayak literally high heelsku itu bener-bener slippery, kayak udah merosot ke depan banget. Iya. Hoping nggak jatuh terus berenang gitu kan. Kayaknya kalau Jocelyn kemarin nyemplung, kayaknya banyak juga nyemplung deh. Biar bareng gitu ya. Udah acara renang nih ternyata. Iya. Tapi untungnya kemarin semuanya berjalan dengan lancar ya. Hopefully pas kita grand final after Tawanas win and crowning dia itu hujan deras. Exactly. Like itu benar-benar perfect timing semuanya. gitu hujannya. Iya. Udah selesai semua, udah pada naik, benar-benar hujan sederas-derasnya. Deras banget. Aku tuh 5 menit setelah crown, aku langsung pulang kan, karena mikir kayak, wah ini ngantri nih, belum lagi ke parkiran, ngambil kendaraan, pasti bakalan ngantri kan. Gak lama aku jalan, hujannya deras banget. Deras. Ini kayaknya nggak ada sesi foto lagi deh di atas panggung nih. Aku stuck sama Angelin Tan di backstage. With me also. Ada Kak We're stuck in the backstage nunggu payung. Aduh tolong dong payung siapa bawain gitu ya. With those dresses, dressnya tuh langsung basah banget. Kita harus bawa the stuff kayak flowers and everything. Terus dimana kita kayak, aku sebenarnya kayak pengen robos aja hujan whatever, but I think like oh my god, yang make upin aku udah effort. Iya benar. Banyak hal yang harus dijaga ya, harus di keep kayak gitu ya. Maksudnya kayak ya kalau mikirin diri sendiri, oke deh, jalan aja gitu ya, selesai gitu ya. Yang penting nggak kehujanan. Tapi memang ada hal yang harus dijaga juga seperti itu. Tapi honestly ya, di final kemarin tuh kayaknya menurut aku sih, aku harus applause sih sama tim. Karena wow, the show must go on banget sih. Dengan tantangan hujan yang gak reda, aku udah mikir sebelum aku jalan ke sana, kayaknya kita mesti beli payung deh nih ya sebelum ke sana. Aku mikir ke sana karena bakalan kayaknya acara nggak mungkin dibatalin gitu. Harus jalan seperti itu ya. Ya mungkin harus dengan payungan di poolside seperti itu ya. Tapi ya untungnya kemarin udah reda, jadi masih bisa jalan acaranya. High appreciation banget sih untuk bener, tim gila sih menurut aku ya. For our team, like thank you so much team. Thank you so much. Orang-orang belakang panggung kita ya, di belakang kamera ternyata sekarang ya. Thank you juga buat para MUA. Benar banget. Pada ngebantuin. Dan sponsor-sponsor yang luar biasa juga. Iya. Gitu. Dan bagi penonton even hujan tetap mau nonton. Aku ngerisa kayak tetap teriakan untuk MMBI. Jocelyn. Kayak aku ngelihat ya, ini kan udah dari awal tuh udah tahu hujan gitu ya. Dan mereka yang datang itu benar-benar effort loh. Nggak cuman kalian finalis aja yang effort dengan baju, dengan makeup dan sebagainya. Bahkan teman-teman aku tuh pakai makeup, tau kan? Pakai makeup artis, kayak bener-bener wah se-effort itu gitu buat datengin kalian. Jadi menurut aku sih kemarin itu walaupun dengan segala hal ceritanya seperti itu ya, harus banget diapresiasi buat tim sih kemarin. Capri next time, wow harus lebih menyala lagi ya, harus lebih menyala. Bos Pandi apa nih nextnya yang catwalk yang menggila? Apalagi nih naik bukit kita. Kalau kemarin kan turun ya, turun tangga ya. Nanti naik bukit lagi nih ya. Hati-hati nih Fandi ini ya. Tapi udah dipersiapin katanya untuk di tahun depan ya. 2025 udah disiapin dari sekarang. Wah. Stay tune guys. Tapi menurut aku sih kalian memang benar-benar kayak ya ada kerjaan tuh nggak berhenti aja. Kalian tetap jalan persiapan, tim tetap persiapan buat kalian dan juga persiapan buat di tahun depan lagi seperti itu ya. Pasti next time kita juga butuh sesuatu yang baru lagi, sesuatu yang benar-benar ya selain dari finalisnya yang baru seperti itu. Pasti ada hal-hal baru yang kita nantikan. Wow. Menurut aku sih ngomongin cerita ini nggak ada habisnya ya. Itu salah satu memori yang memorable banget, yang bikin kita kayak inget ketawa, nangis, terbalik semuanya kayaknya. Ini selain dari cerita kalian yang pertama kali ikut, ini adalah acara pertama yang aku datangin untuk acara pageant. I never come.
Aku nggak pernah datang sama sekali, nggak tahu kenapa temanku bilang, Din, ayo yuk lihat Miss Mega Bintang. Oh ya, aku bilang gitu kan. Coba aja datang di Resort Wear pertama kali. Aku pertama kali itu datang tuh udah nggak mau datang karena mikir pakai baju apa nih? Karena nggak pernah datang jadi kayak mikir wah bajunya nanti saltum nih kayak gitu kan. Jadi datang aja. Terus finalnya juga disuruh datang, ya udah aku datang. Dan tim luar biasa sih siapin kursi buat aku. Thank you loh kemarin ya. VIP guest ya. Luar biasa, sampai temanku, Din ngapain di sana? MC enggak, jadi apa? Jadi tamu dong. Wah, menyaksikan acara kalian. Thank you loh kemarin ya Fandi ya. Next time juga dihadirkan lagi ya. Teman-teman juga nanti dibawa lagi ke sini. Oke, kita bakal ngobrol lagi apa harapan kalian. Tentu menurut aku ini bukan sesuatu yang iseng doang. Harus kalian take it seriously kan. Bukan kalian coba-coba buat ikut pageant. Cobalah. Biar nanti deket sama Ivan Gunawan bisa jadi kayak next Ritasha dan lain sebagainya seperti itu. Tapi ada hal yang memang kalian seriuskan. Entah ini menjadi karirnya kalian ke depannya atau apapun itu nanti kita bahas setelah ini ya. Buat tahun Pro 2 masih kita tungguin. Yang pengen bertanya di Instagram kita di @pro2batam. 105,5 FM teman terbaik kamu. Thank you for tuning on Pro 2 FM. You are here with me Dindin Rosendo Grestel Keep yang kapan you on Sore Ceria bersama dengan Miss Mega Bintang Kepulauan Riau 2024. Say hi. Hai. Waduh, udah cantik, suaranya juga cantik. Waduh, perfect sih kalian ya. Aku ngerasa ganteng sendiri loh di sini ya. Karena kalian cantik semua. Oke, terakhir nih. Sebelum kita close di 17.30, apa sih harapan kalian dengan ikut Miss Mega Bintang ini? Pasti kalian punya vision kalian sendiri, kalian punya apa hal yang memang kalian capai dengan mengikuti Miss Mega Bintang. Mungkin banyak lagi acara pageant yang lainnya seperti itu. Kalau dari Tawana sendiri. First of all, aku juga pengen big thanks to Kak Ivan untuk for having this organization gitu kan, karena aku ngeliat juga cara Kak Ivan ngurus queen-queennya itu luar biasa sekali, dan untuk aku sendiri aku merasa kayak I'm in the right place, and juga untuk harapan aku untuk diri aku sendiri karena aku pengen yang lebih baik. Aku orang yang betul-betul perfeksionis, jadi aku pengen yang terbaik untuk diri aku. Aku berharap gitu kan, aku tuh nggak patah semangat dan ya walaupun ada pun komen-komen yang sebetulnya nggak enak dilihat, dibaca, tapi untuk aku itu sebagai cuman biarkanlah mereka itu beropini, biarkanlah mereka mau berkata apapun itu kan dari mood mereka. Betul. Bukan berarti aku harus menerimanya. Aku punya option untuk menolak. Aku punya option untuk ngeblok, omongan-omongan itu kan. Iya, dan untuk harapan-harapannya juga untuk kedepannya juga aku pengen semoga bismillah aku bisa membanggakan Kepri dan juga membanggakan negara aku yaitu Indonesia. Karena dari kecil aku karena udah lama di luar negeri, udah terbiasa membawa nama negara dengan cara menari. Aku ikut kompetisi ini, kompetisi itu. Jadi jiwa patriotik aku tuh sangat-sangatlah besar. Wow. Pokoknya aku pengen bikin nama Indonesia itu bangga, harum, dan orang-orang tahu Indonesia itu ternyata punya anak-anak yang berkualitas, yang bisa membuat nama Indonesia harum dan membanggakan semua Indonesia ini. Oke, just keep it. Ya, tetap dipertahankan apa yang memang menjadi visinya kamu barusan ya. Angela. Harapan terbesar Angela sih, I hope I could use my voice to spread awareness about bullying, stunting, because I used to be bullied in school. Why? Because I'm being a model, I have dark skin before. Jadi hal itu Angela tuh pengen nunjukin ke orang kayak you can do it, if you don't start now then when gitu kan. And joining beauty pageant is not about how we standing tall, speak loudly, but it's about how we face some challenges and learn from mistakes gitu. And dikelilingin dengan orang yang support dan orang tua dan mama tertentunya, itu ngebuat Angela yakin kayak you gonna do this for yourself, for your mother, for everyone. Jadi kayak Tawana juga kita bawa nama Indonesia lagi, kita bawa nama Kepri. At the end of the day, I should be proud of myself. Udah nyampe sampai titik di sini gitu kak. Harapan terbesarnya apapun itu, Angela juga udah bangga sama Angela. Wow. Ya, you should proud yourself. Karena udah sampai di titik ini kan nggak mudah ya. Apalagi kalau first time kayak kalian baru pertama kali ikut. Jesslyn, don't cry right now.
Tidak jauh-jauh dari Kak Angel ya. Yeah, I used to be bullied back then. Jadi aku mau menyampaikan keluh kesah. I mean like the voice of me yang tidak pernah terucapkan, tidak pernah terspeak up oleh siapapun dimanapun. Because back then I was being bullied because I'm different, because my curly hair, because my appearance and then itu kayak salah satu alasan kenapa aku bisa stress out back then. Aku jadinya gain weight. Ketika aku stres, aku jadi lebih atau kayak ya pasti ya. Pasti kesana gitu ya. Iya. Jadi itu salah satu alasan kenapa penting untuk menjaga mental health. And then ya aku mau menyampaikan itu. Dan harapan terbesarnya aku especially for my mom ya. This is very important for her, I guess, because she is the first person that support me a lot in this pageant, and then my model coach and all of my supportive family, and I'm really glad. Like I'm surrounded by supportive friends, people. Wow. I want to make them proud, but back again, maybe I would not win, but like Angela said. I have to be proud of myself because sudah sampai di titik ini, sudah bisa di tempat ini sekarang, di mana aku nggak pernah expect, right? So I'm maybe not perfect, but I'm gonna try and do my bestest. Wow. Kalau dari apa yang disampaikan Jaslyn kemudian Angela tadi, percayalah hal yang dibully sama orang itu sebenarnya itu adalah hal kelebihan kalian, paham nggak sih? Your uniqueness yang dibilang sama orang dibully, kok rambutnya keriting segala macam, padahal itu adalah uniqueness-nya kamu gitu. Kalau kamu explore justru itu bisa menjadi strength-nya kamu gitu ya. Begitu juga dengan Angela dan juga Tawanas. Wow. Terakhir nih, support apa yang kalian butuhkan, dukungan apa yang kalian butuhkan dari teman-teman Pro 2 di luar sana yang mendengarkan kalian sebelum kalian akhirnya berkompetisi di nasional nanti di bulan Mei, Tawanas? Ya. Yeah, first of all, I want to say thanks to MMBI team, tim Kepri, Kak Fandi, Kak Erna, Kak Joanti, Kak Pipit, Kak Awan, Kim, Salim, Bimo, dan Kak Carlo, dan sponsor-sponsor yang udah nge-support kita semua selama ini. Dan juga all of the pageant lovers in Kepri, dan yang di luar sana juga. Dan aku juga wanna say thanks to Manohara Beauty Camp yang udah betul-betul ngebimbing aku dari basic, Coach Rajes, Miss Mitch, and Kak Richel, So like for me, I hope that mereka tuh nggak pernah capek, untuk selalu nge-support kita, ngesemangatin kita semua ini, apalagi sekarang kan untuk tim MMBI Kepri mereka bakal harus arrange for queens. Betul. So, semoga rezekinya lancar terus, sehat terus, dan pokoknya ide-ide itu selalu ada deh pokoknya. So I'm super proud, to have this team with me, and let's make Kepri proud. Yes, harus ya, Angela. First of all, I want to say thank you to Kak Ivan for having Yayasan Dunia Mega Bintang. Terima kasih juga kepada MMA Kepri, Kak Carlo, Kak Fandi, tim, Kak Bimo, Kak Pipit, Kak Salim, Kak Awan, Kak Kimi, Kak Erna, dan nama-nama yang mungkin gak bisa disebutkan satu persatu. Thank you juga buat Kak Surya Rivera yang udah bantu catwalk, ngajarin coach catwalk, Kak Agus public speaking. Dan special thanks juga buat Kak Andrian sama Kak Novi karena gara-gara mereka juga Angel nge-boom foto-foto shootnya. Thank you juga buat sponsor-sponsor dan yang udah ngedukung Angela sekarang, dan mungkin ngedukung tim-tim di belakang juga. Terima kasih banyak. Semoga harapannya ke depan kita butuh dukungan pastinya dengan nge-follow Instagram kita, Angela Asli, Tawana Sheldrick, Jaslyn Law, MMBI Kepri. Selalu pantengin dan support, komen yang baik-baik, yang memotivasi satu sama lain. Dan pastinya harapan baiknya lagi, semoga kita bisa membanggakan nama Kepri dan bisa membanggakan nama Indonesia. Amin. Terakhir, Jaslyn. Okay, first of all, dari semuanya
I would like to say thank you to my mom and my brother, and then my coach, Kak Sandi. Halo, kalau mendengarkan radio ini. Yeah. And then untuk Mami Maria dan juga all of my friends behind the stage, behind the screen that always supporting me, for you all and all the pageant in here. And of course untuk Kak Ivan, thank you for giving me the second chance to get compete international competition. Dan tertentunya untuk Kak Carlo dan ayahanda kita Kak Fandi. Untuk tim semuanya, Kak Pipit, Kak Erna, Kak Bimo, Kak Kim, Kak Awan, Kak Salim, dan a lot of team that I couldn't bicarakan. Sorry, sebutin satu-satu. Sebutin satu-satu ya. You missing a word. I'm missing a word. Yeah, thank you so much for always supporting me. Yes, seperti itu sih. Yes, kita juga pengen ngucapin thank you sih buat kalian. Kalian tahu, sadar dengan kemampuan kalian, kualitasnya kalian, sehingga kalian terjun ke dunia ini. Akhirnya kalian ya bisa lah menampilkan kelebihan kalian, dan itu menurut aku merupakan kebanggaan tidak hanya buat keluarga kalian, kemudian tim, tapi juga kita di luar sana ngelihat kalian runway sampai ke nasional, itu juga merupakan sebuah kebanggaan. So terima kasih sekali lagi buat kalian, dan semangat berjuang untuk di nasional ya. Percayalah, tidak hanya tim, tidak hanya orang-orang di belakang kalian, tapi kita yang menyaksikan kalian di depan layar juga turut mendoakan yang terbaik buat kalian. Terima kasih udah hadir di Pro 2 di sore hari ini sekali lagi ya. Untuk Jesslyn, Tawana, Angela, dan juga Nabila yang nanti bakal ke nasional di bulan Mei. Kita tunggu kabar terbaik dari kalian berempat ya. Semangat berjuang dan terima kasih sekali lagi sudah hadir di Pro 2 ya. Thank you Kak for having us. Thank you Tom Pro 2 juga terima kasih sudah hadir di sore hari ini. Aku bakal balik lagi sampai dengan jam 6. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.